Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desapedia. Terima kasih udah klik video ini. Sebelumnya buat yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu channel Desapedia agar saya lebih rajin upload konten terkait dengan informasi desa, termasuk juga terkait dengan informasi regulasi yang berkaitan dengan pemerintah desa. Oke, kali ini sebetulnya saya sifatnya lebih membaca terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2021. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan peraturan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. Jadi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 ini adalah perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222. Oke, lebih tepatnya ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 PMK.07 2021. Kemudian selanjutnya nomor ini adalah nomor peraturan menteri ini nomor 69. Kemudian tanggal penetapannya itu tanggal 23 Juni 2021. Kemudian tanggal pengundangan yaitu tanggal 23 Juni 2021 dan mulai berlaku sejak tanggal 23 Juni tahun 2021 sampai nanti dicabut. Oke, kita selanjutnya ingin membaca lebih banyak terkait dengan PMK 69 ini. Jadi intinya apa sehingga kemudian merubah di tengah jalan atas pengelolaan dana desa yang sudah berlangsung. Oke, kita ada beberapa informasi. Pertama dari Kontan. Kita baca di Kontan ini tulisannya dengan judul beritanya, berikut ini poin penting PMK 69 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa untuk penanganan COVID. Karena hari ini kita masih menghadapi COVID sejak tahun lalu hingga tahun ini, mungkin ini adalah tahun kedua, dan kemudian mulai 1 Juli kita pun sudah masuk pada PPKM darurat, sehingga apa yang harus dilakukan desa ini harus dapat ditelaah dengan baik sesuai dengan regulasi. Oke, langsung saja. Berdasarkan PMK 69 ini ada poin-poin penting yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Pertama, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 69 tahun 2021, perubahan atas PMK 222 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa yang berfokus pada penanganan pandemi COVID-19. Dalam blade tersebut diatur tentang tahapan dan persyaratan penyaluran dana desa yang terdiri dari pertama, penyaluran dana desa untuk bantuan langsung atau BLT per bulan ke-1 dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana desa tahap 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan. Kemudian poin penting kedua adalah penyaluran dana desa untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dilakukan sebesar 8% dari pagu dana desa setiap desa dalam peraturan bupati atau wali kota mengenai tata cara pembagian, penetapan, rincian dana desa setiap desa. Nah, kemudian di sini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK Kementerian Keuangan dalam laman Instagramnya menuliskan bahwa dalam hal belum terdapat peraturan bupati atau wali kota, pagu dana desa menggunakan pagu dana desa sesuai tabel referensi alokasi dana desa per desa pada aplikasi Omspan. Jadi nanti jika kemudian belum ada peraturan bupati atau wali kota, maka patokannya menggunakan referensi alokasi dana desa berdasarkan aplikasi Omspan. Kemudian poin ketiga yang juga penting itu adalah dana desa untuk penanganan pandemi COVID-19 disalurkan setelah KPA, penyaluran DAK fisik, dan dana desa menerima dokumen berupa rincian dana desa setiap desa yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah, dalam hal ini adalah DPMD, yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah, atau dalam hal ini
BKAD Badan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian surat kuasa pemindah bukuan dana desa yang ditandatangani oleh bupati atau wali kota. Jadi dana desa untuk penanganan pandemi COVID-19 disalurkan setelah kuasa pengguna anggaran, penyaluran dana alokasi khusus fisik, dan dana desa menerima dokumen berupa rincian dana desa setiap desa. Oke, selanjutnya di poin keempat, dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan COVID-19 melebihi dari 8% dari pagu dana desa setiap desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan dana desa tahap 1 di luar kebutuhan dana desa untuk BLT desa. Jadi, yang 8% itu adalah diperoleh setelah dari pengurangan dari BLT, sehingga yang 8% itu bisa saja lebih asalkan BLT-nya tidak berkurang, seperti itu. Karena untuk tahap 1 itu untuk 5 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei untuk BLT tahap 1. Nah, kemudian di poin keempat, di poin kelima, dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan COVID-19 yang bersumber dari penyaluran dana desa tahap 1 di luar kebutuhan dana desa untuk BLT desa tidak mencukupi, maka pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan dana desa tahap kedua. Artinya, bila mana di tahap 1 ternyata dana desa itu ternyata tidak cukup untuk kegiatan BLT dan penanganan COVID yang 8% itu, maka pendanaan untuk penanganan COVID yang 8% itu bisa diambil dari dana desa tahap kedua. Nah, kemudian juga DJKP juga menuliskan bahwa harapannya dana desa ini dapat membantu menekan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 bagi masyarakat desa. Selain itu, diharapkan kepala desa bisa melakukan penyesuaian penggunaan dana desa atas kegiatan penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga gubernur dan bupati atau wali kota penerima dana desa dapat mendorong pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang dibiayai oleh dana desa. Artinya, baik gubernur, bupati atau wali kota agar terus mendorong dana desanya dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Itu saja ada 5 poin penting dari PMK 69 yang kita peroleh dari PMK 69 itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang dikecualikan dalam PMK 69. PMK 69 tahun 2021 dikecualikan bagi desa yang mengalami bencana. Lalu bagaimana aturannya? Kita baca di sini. Aturannya adalah dalam blade tersebut disebutkan perhitungan sisa dana desa akan dikecualikan bagi desa yang mengalami bencana alam dengan ketentuan 1. Bupati atau wali kota mendanai desa yang mengalami bencana alam dan melakukan perekaman nilai dana desa yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada aplikasi Omspan. Jadi bupati atau wali kota dapat melakukan pendanaan bagi desa yang mengalami bencana alam dengan melakukan perekaman nilai dana desa yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam tersebut. Kemudian, poin kedua, bupati atau wali kota menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa dana desa kepada KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa dengan dilampiri dokumen daftar desa, hasil pendanaan, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Kemudian yang ketiga, bupati atau wali kota mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa dana desa paling lambat sebelum pengajuan penyaluran dana desa tahap 3 atau tahap 2 untuk desa berstatus desa mandiri. Jadi untuk desa dengan status desa mandiri dan kemudian terjadi bencana di desa tersebut, maka bupati atau wali kota mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa dana desa paling lambat sebelum pengajuan penyaluran dana desa tahap 3 atau tahap 2.
Jadi PMK 69 ini tidak berlaku untuk desa. Menurut saya PMK 69 ini tidak berlaku untuk desa yang sedang mengalami bencana di luar COVID-19 dengan status desa mandiri. Oke, selanjutnya di poin keempat, dalam hal desa telah menerima penyaluran dana desa tahap 3 dan tahap 2 untuk desa berstatus mandiri, permohonan pengecualian perhitungan sisa dana desa tidak dapat diajukan. Jadi kalau misalkan dana desa tahap 3 atau tahap 2 sudah disalur untuk desa-desa berstatus mandiri, maka pengecualinya itu pengecualian dari peraturan PMK 69 ini tidak bisa diajukan karena sudah disalurkan. Karena di poin ketiga ini kan desa dengan status mandiri kemudian terjadi bencana di situ bisa mendapatkan pengecualian dari PMK 69. Dengan catatan dana desanya tahap 3 atau tahap 2 belum disalurkan. Sementara untuk desa yang sudah disalurkan dana desa tahap 3 atau tahap 2-nya, maka tidak dapat diajukan karena sudah salur untuk tahap 3 dan tahap 2. Lalu kemudian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK Kementerian Keuangan dalam Instagramnya juga menuliskan bahwa sementara itu bagi desa yang tidak dikecualikan besaran sisa dana desa di rekening kas umum daerah yang belum disetorkan oleh Bupati Wali Kota ke rekening kas umum negara diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil. Sehingga nanti dana desa yang kemudian masih tersisa, maka dalam hari ini tahap 2 atau tahap 3 yang belum dicairkan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, maka di sini dituliskan bahwa yang belum disetorkan oleh bupati atau wali kota ke rekening kas umum negara diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil. Jadi perhitungannya mungkin dana alokasi umum dan DBH-nya kemudian dilakukan pemotongan karena alasan pengecualian tadi, misalkan pengecualian desa mandiri kemudian terjadi bencana, kemudian belum menyalurkan dana desa tahap 2 atau tahap 3, maka bisa mengajukan pengecualian. Oke, kita lanjut ke poin-poin penting di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 69 ini. Saya sebelumnya tadi sudah baca-baca, ternyata di pasal 38 ini yang kemudian ada perubahan. Kita lihat dulu di pasal 38, oke. Pasal 38. Ketentuan pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 38 1 ayat 1, dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Kemudian ayat 2, pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, kemudian sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi desa melalui badan usaha milik desa. Kemudian di ayat ketiga, pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan. Kemudian di ayat keempat, jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa BLT desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa di tahun 2021. Kemudian di ayat kelima, prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan kewenangan desa.
Nah, kemudian di ayat ke-6, pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan paling sedikit 8% dari pagu dana desa setiap desa. Kemudian ayat ke-7, pagu dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Jadi untuk 8% ini di luar dari BLT dana desa. Kemudian ayat ke-8, penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi COVID-19 di tingkat desa atau pos jaga di desa. Kemudian ayat 9, pos komando penanganan pandemi COVID-19 atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat 8 memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa. Nah, kemudian poin penting juga di pasal 47. Poin ke-7, ketentuan ayat 4 dan ayat 9 pasal 47 diubah dan setelah ayat 9 ditambahkan satu ayat, yakni ayat 10, sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut. 1. Pemantauan sisa dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2 huruf E dilakukan untuk mengetahui besaran sisa dana desa di rekening kas daerah dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh kepala desa ke rekening kas umum daerah. Besaran sisa dana desa di rekening kas desa dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh kepala desa ke rekening kas umum daerah. Kemudian B, besaran sisa dana desa di rekening kas umum daerah yang belum disetorkan oleh bupati, wali kota ke rekening umum kas negara meliputi sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD. Dan kemudian 2, sisa dana desa di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019. Di poin C, besaran sisa dana desa di rekening kas desa tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap 3 tahun anggaran 2020 dan besaran sisa dana desa di rekening kas desa tahun anggaran 2020. Ayat kedua, sisa dana desa di rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diperhitungkan pada penyaluran dana desa tahap 3 atau pada penyaluran dana desa tahap 2 untuk desa berstatus desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala desa dan bupati. Kemudian ayat ketiga, hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan bupati atau wali kota kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa sebagai dasar perhitungan penyaluran dana desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN). Kemudian ayat keempat, sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil. Ini tadi nyambung dengan berita yang tadi ya. Kemudian ayat kelima, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memperhitungkan sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setelah mendapat data hasil rekonsiliasi sisa dana desa di rekening kas umum daerah antara pemerintah daerah dengan kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa dari Koordinator KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa. Potongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Sisa dana desa di rekening kas desa tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap 3 tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diperhitungkan dalam penyaluran dana desa tahap 3 atau penyaluran dana desa tahap 2 untuk desa berstatus desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa.
Oke, mungkin sekian dulu terkait dengan poin-poin penting di PMK 69 ini. Semoga ini bisa memberikan gambaran sederhana bagi sahabat-sahabat sekalian terkait dengan PMK 69, apa poin-poin penting yang kemudian harus harus ada di harus ada di pemerintah desa atas terbitnya PMK 69 ini, dan kemudian pengecualian-pengecualian bagi desa-desa tertentu dalam PMK 69 ini. Oke, sekian dulu dari Desapedia. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.